Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno. Ya, hari ini kita kedatangan satu HP. Apa namanya? Ya, betul, Redmi 10. Dan seperti biasa ini saya jual ya, murah saja. Unit mulus, lengkap original, RAM 6 GB, penyimpanan internal 128 GB. Dan ini saya jual di harga 1,5 juta saja. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan di harga 1,5 juta? Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan HP dengan desain yang menurut saya sangat cocok dan sesuai dipakai di tahun ini. Karena apa? Yang pertama, di harga sejutaan HP ini sudah menggunakan desain kamera di tengah atau model punch hole. Berikutnya, posisi fingerprint yang memang umum digunakan di HP-HP sekarang, yaitu menyatu dengan tombol power dan diletakkan di sebelah kanan, teman-teman. Responnya juga cepat kalau menurut saya. Yang kedua adalah di harga segitu kalian akan mendapatkan pengisian daya cepat sampai 22 watt. Dan tentu saja menurut saya ini merupakan ponsel termurah yang mempunyai dua buah speaker atau dual speaker. Tidak hanya itu, HP ini juga masih dibekali port jack audio 3,5 mm. Dan yang paling penting, HP ini menyediakan 3 buah slot, yaitu dual slot SIM dan satu slot untuk micro SD. Sayangnya HP ini masih menggunakan panel layar berjenis IPS. Jadi untuk kaitannya dengan kecerahan dan kualitas gambar yang ditampilkan tidak begitu bagus, apalagi ketika dipakai di bawah sinar matahari ya. Ya gimana ya, apa sih yang kalian harapkan di harga 1,5 juta? Pastinya ada beberapa komponen yang dipangkas untuk menghemat kos kalau menurut saya. Akan tetapi justru orang-orang lebih suka panel layar IPS daripada panel layar AMOLED, karena layar AMOLED seringkali terjadi masalah atau trouble, mulai dari shadow, green screen, atau apalah itu. Kabar baiknya, layar HP ini tidak jelek-jelek amat kok. Di harga segitu kalian akan mendapatkan layar dengan resolusi Full HD Plus 1080 kali 2400 pixel. Dan Xiaomi juga menyediakan pengaturan untuk menyesuaikan tingkat warna yang sesuai dengan kebutuhan kita. Hal menariknya adalah Xiaomi menyediakan fitur 90 Hz untuk rasio penyegaran layar, sehingga pengalaman scrolling jadi lebih mulus dan halus, teman-teman. Oh ya, untuk ukuran layar sendiri dia cukup lebar ya, 6,5 inch. Dan itu cukup lebar, apalagi ketika kita men-set font ke ukuran paling kecil. Bisa memberikan kesan tampilan yang luas dan lebar. Dan satu lagi, HP ini mempunyai sistem proteksi Corning Gorilla Glass 3, sehingga tidak mudah meninggalkan goresan. Oke, sekarang kita bicara soal dapur pacu. Di harga 1,5 juta kalian akan mendapatkan prosesor MediaTek Helio G88. Dan itu sama seperti yang dipakai oleh Realme C55. Kalau soal performa sih sudah sangat bisa diandalkan ya. Selain performa yang cukup kencang, MediaTek Helio G88 juga sangat bagus untuk mengontrol suhu HP. Entah kenapa kalau menurut saya menggunakan HP ini tidak mudah panas, teman-teman. Dan untuk konsumsi daya, HP ini tergolong sangat irit. Dengan dibekali baterai kapasitas 5000 mAh, untuk sosmed dan gaming ringan, HP ini bisa digunakan sampai seharian penuh tanpa ngecas. Kapasitas terbesar dari seri Redmi 10 menggunakan RAM sebesar 6 GB dan internal sebesar 128 GB. Dan menariknya ada fitur penambahan memori RAM sampai 5 GB, teman-teman. Diambilkan dari sisa penyimpanan internal. Jadi total RAM bisa sampai 11 GB. Gimana? Mantap gak tuh? RAM-nya 11 GB coy. Oke, sekarang kita bicara soal kamera. HP ini memiliki 4 buah lensa kamera yang menurut saya cukup lengkap. Yang pertama, kamera utama sebesar 50 megapiksel. Kemudian ada kamera ultra wide sebesar 8 megapiksel. Kamera makro sebesar 2 megapiksel dan kamera deep sebesar 2 megapiksel. Dan kalau bicara soal hasil, saya tidak bisa mengatakan HP ini hasilnya bagus. Di mode default hasilnya biasa saja. Tapi kalau kalian coba aktifkan mode HDR dan AI, maka hasil yang ditampilkan akan jauh lebih bagus daripada mode default.
Dan untuk kesini silahkan kalian coba bandingkan antara gambar ini dengan gambar ini. Saya hapus dulu karena ini lensa ultrawide ya. Jadi gambar ini dengan gambar yang ini. Hasil foto yang menggunakan fitur HDR dan AI terlihat cukup bagus dibandingkan dengan mode default yang tidak mengaktifkan keduanya. Sayangnya untuk perekaman video dia hanya bisa sampai 1080 30 fps saja. Dan tentu saja di harga segitu tidak ada fitur stabilisasi atau OIS. Jadi untuk kaitannya dengan hasil perekaman ya bisa saya katakan biasa-biasa saja. Dan bisa kalian lihat hasilnya di video ini ya. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Tidak ada stabilisasi sama sekali. Dan ketika digoyangkan juga hasilnya seperti itu, goyang-goyang parah. Jadi untuk kaum mendang-mending yang budgetnya terbatas ini sangat cocok sekali. Karena fitur dan kameranya sudah cukup komplit. Tapi kalau ada dana lebih sih saya lebih prefer ke Infinix Note 30 Pro. Itu harga second paling sekitar 2,2-2,3 jutaan. Tapi kalau budget mentok hanya 1,5 juta, ya ambil ini saja. Ini sudah lebih dari cukup teman-teman. Dan akhir kata dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.